Selamat siang pemirsa Ocean TV Channel. Ketemu lagi dengan saya Ridwan Said dalam acara Membangun Maritim Indonesia. Kita untuk kali ini akan membahas bagaimana prospek pelayaran ke depan pasca pandemi ini, dan bagaimana pula dengan pelabuhan yang semakin ketat persaingannya. Untuk itu saya sudah mengundang Bapak Asmari Heri Prayitno, pakar kemaritiman Indonesia. Kita bisa menggali apa sebenarnya nasib pelayaran ke depan, karena memang beliau merupakan ahli dan praktisinya. Selamat siang Pak. Selamat siang Pak Ridwan. Apa kabar Pak? Sehat? Alhamdulillah, semoga sehat, dan kita harapkan Pak Sanri tetap sehat. Amin. Kita agak berduka cita kehilangan panutan kita, Pak Iwan Almar. Baik Pak, jadi saya ingin tahu Pak, mungkin juga publik ingin juga mengetahui, ini kan selama hampir 2 tahun pandemi ini, itu cukup membuat dunia usaha termasuk pelayaran itu agak mengalami penurunan. Nah, ini ke depan ini sebenarnya prospeknya bagaimana kalau menurut Pak Asmari? Baik Pak Ridwan, terima kasih atas kesempatannya dalam bincang-bincang siang ini. Mudah-mudahan nanti ada manfaatnya. Perihal prospek pelayaran sebetulnya gini Pak Ridwan, pelayaran itu adalah lifetime business. Jadi prospeknya akan terus bagus sepanjang, apalagi dalam konteks Indonesia yang terdiri pada kepulauan, sepanjang ada kegiatan maka angkutannya akan terus dibutuhkan. Kita pisah antara yang internasional dengan domestik. Jadi prospek secara umum pelayaran itu akan sangat cerah, karena kegiatan baik di domestik maupun di internasional, sepanjang ada kegiatan pertumbuhan ekonomi maka diperlukan angkutan barang bergerak membutuhkan kapal, sehingga kalau ada dibutuhkan kapal maka prospek pelayaran terus baik. Itu pertama. Yang kedua, kalau dalam konteks internasional, malah sebetulnya adanya pandemi ini itu berkah. Terlihat sebelum pandemi 2019 itu hampir perusahaan pelayaran internasional, khususnya kontainer apalagi impor, itu mengalami performa yang sedih, yang negatif. Banyak perusahaan pelayaran internasional negatif. Mulai semester 2 2020 itu menjadi signifikan improve. Maka kalau kita lihat dalam banyak di Indonesia itu kekurangan kontainer, eksportir kesulitan mendapat kontainer. Apa yang terjadi? Menjadi rate-nya naik 4-5 kali lipat. Kayak Eropa dulu kira-kira cuma 1.200, sekarang 6.000. Kayak Amerika kira-kira 2.000, sekarang 8.000. Artinya apa? Artinya berkah buat pelayaran internasional. Mas Sain contohnya itu diprediksi tahun 2021 itu untungnya 10 lebih dari 10 miliar dolar. Tahun ini sudah membukukan lebih dari 3 miliar dolar 3 kuartal. Tidak pernah terjadi sebelumnya. Pernah terjadi pelayaran kontribusi yang bagus itu tahun 2005. Tapi ini lebih bagus lagi. Ya, untuk Indonesia sendiri? Dalam konteks Indonesia ini menjadi tantangan. Sebetulnya esensinya sama Pak. Indonesia memang kontraktif ya ekonominya pada tahun lalu, tapi sekarang kan udah baik. Nah, dicatat nih Pak, setiap pertumbuhan ekonomi, maka itu berarti pertumbuhan trade, pertumbuhan perdagangan. Dalam konteks Indonesia, perdagangan berarti ada pertumbuhan angkutan barang. Karena kita negara kepulauan, maka kan berarti kebutuhan uang kapal. Maka sebetulnya prospek pelayaran baik. Nah, dibedakan pelakunya. Bisa aja secara umum industrinya baik, tapi pelakunya sendiri mengalami kesulitan karena masing-masing mau mendapatkan market share yang lebih. Akhirnya kalau di luar negeri tadi, kenapa rate-nya menjadi 4 kali lipat lebih bagus, kontainernya sorted karena 2 hal. Pertama, pergerakan orang, karena pandemi kan berarti
terkurangi kan. Akhirnya productivity di pelabuhan, di darat itu turun. Akibatnya kontainer stuck, tidak bisa dibawa ke pelabuhan. Sehingga as if artificial container shortage. Sama juga kapal. Singapura yang paling canggih itu dulu nggak ada domestik. Pada saat pandemi domestik karena apa? Karena tenaga kerjanya itu umumnya impor dari Malaysia. Karena pergerakan orang dibatasi menjadi berkurang tenaga kerja. Akhirnya produktif rendah, akhirnya domestik. Nah, karena domestik untuk memaintain schedule dulu dibutuhkan misalnya 8 kapal ke Eropa, Asia ke Eropa, dibutuhkan menjadi 11-12. Menjadi seolah kebutuhan ruang kapalnya naik, padahal sih tidak. Sehingga yang diuntungkan pemilik kapal. Satu bahayanya dari kapal-kapal yang dulu 1.700 cuma 6.000 sekarang 23.000, naik 3 kali lipat. Makanya peran pelayaran di Indonesia juga yang kayak Tanto mungkin pelayaran yang lokal itu kapalnya kebanyakan di catar laut karena 3 kali lipat juga bagus. Ya, kapal kontainer ya, yang pelayaran kontainer Tanto, Spir, jadi orang baik, improve, tidak masalah nih. Pelaku pelayaran happy. Nah, domestik. Nah, domestik ini sebetulnya kalau lihat kalau lihat dari dibandingkan dengan proses dari pertanyaan Pak Tripan, lihat dari throughput turunnya nggak banyak kok. Kan kita lihat di pelabuhan 1 lebih bagus, ya. Pelabuhan 2 mungkin tidak ada pertumbuhan tapi tidak turun juga, ya. Sehingga sebetulnya prospeknya tetap cerah. Nah, menjadi masalah untuk pelakunya karena jumlah tonnage yang diemploy, yang dioperasikan jauh lebih banyak dari kebutuhan pasar. Beda dengan internasional, ada hampir semua pelabuhan kecuali Indonesia itu kongesi, Pak. Karena kongesi seolah-olah kan kapalnya dulu bisa misalnya seminggu sekali, bisa 4 kali sebulan, karena kongesi menjadi 1 bulan 3 kali, sehingga kurang space kan. Di Indonesia tidak, alhamdulillah pelabuhan di Indonesia semua nggak ada domestik. Jadi kalau dulu 1 bulan 4 kali tetap 4 kali. Itu penyebab domestik itu apa sebenarnya? Karena 2 hal, buruh tenaga kerjanya itu berkurang. Kenapa berkurang? Karena contoh misalnya kayak Singapura itu tenaga kerja untuk traktor bongkar muat itu orang-orang dari luar Singapura kan, dari Malaysia atau dari India itu dibatasi. Nah itu harusnya pemerintah Indonesia atau para pengusaha pelayaran di Indonesia menangkap peluang ini harusnya bagaimana, Pak? Nah, untuk mereka yang juga punya kapal punya kapal cukup besar, mereka menangkap peluang itu kapalnya di catar laut dengan pendapatan 3 kali lipat dari sebelumnya. Itu. Nah, perusahaan-perusahaan di pelayaran Indonesia itu pintar, Pak. Waktu zaman 2 tahun lalu, waktu harga kapal murah, dia beli tuh. Makanya perusahaan personal kita tuh punya kapal gede-gede tuh, 3.500, ada yang 4.500, ada yang 1.700 banyak. Pada saat di pasar di luar jelek, dioperasikan dalam negeri. Pada saat sekarang bagus, nggak ada, coba deh Pak Tariwan, kapal-kapal gede di mana? Di catar laut. Itu peluang. Jadi saya nggak lihat perusahaan pelayaran Indonesia, khususnya angkutan kontainer, angkutan bot itu mengalami dalam kutip kontraksi, tapi malah justru adanya pandemi ini dari sisi income jauh lebih bagus daripada sebelumnya. Nah, khusus angkutan dalam negeri memang ada tekanan karena jumlah kapal yang dioperasikan jauh lebih banyak dengan kebutuhan. Karena apa? Karena produktivitas kita di pelabuhan tidak berkurang, movement kita tidak ada pembatasan, sehingga nggak ada kapal antri di Indonesia. Tapi Pak, mayoritas para pengusaha pelayaran ini kok ngeluh, waduh, ini yang gimana itu? Ya ada 2 kan banyak kita. Kalau misalnya perusahaan pelayaran yang bergerak dalam bidang transportasi angkutan orang, mengeluh, iya betul. Karena kan jumlah orangnya berkurang. Mengeluh pasti, kayak angkutan ASDP mungkin. Itu kan angkutan pelayaran juga. Terus tongkang barangkali juga mengeluh. Karena kan kebutuhan untuk konstruksi pembangunan berkurang.
Karena konstruksi pembangunan berkurang, kebutuhan untuk split barang-barang proyek berkurang, akhirnya angkutannya berkurang. Jadi tergantung segmennya, Pak Dewan. Kalau segmennya yang menyangkut pada konstruksi, pada pembangunan properti, semen berkurang, iya. Terutama pada tahun lalu, tapi sekarang sudah mulai improve. Tapi kalau yang angkut barang-barang yang konsumsi, walaupun berkurang kan masih tetap ada itu. Nah, jadi ya kalau namanya pengusaha umumnya memang mengeluh dalam konteks kalau mengalami kesulitan. Kalau hulunya berkurang belum Pak. Jadi ke depan nih Pak, sebenarnya yang paling prospektif di antara sekian banyak bidang usaha di pelayaran ini, ada kontainer, ada curah, ada offshore, itu yang paling prospektif itu semuanya sebenarnya secara umum yang namanya pelayaran sepanjang ekonominya ada growth, semua prospektif. Jadi dibedakan industrinya sama pelakunya Pak. Industrinya tuh sepanjang ekonominya growth. Kalau Indonesia mengalami ekonomi growth, dan itu dicanangkan oleh Presiden Pak Jokowi, growth tahun ini berapa? 5%? Tahun 2021 atau 3%? Sepanjang tidak minus, itu pasti prospek. Cuman pelakunya. Jadi biarkan industrinya tetap prospektif, karena angkutan barang, angkutan laut terutama negara kepulauan itu lifetime business. Yang berubah adalah pelakunya. Pelakunya mungkin saya sekarang, saya tidak mampu untuk bertahan, saya hilang, ganti paritas. Jadi pelakunya yang berganti. Ada begini Pak, ada semacam keluhan juga dari para pelayaran, mungkin Pak bisa memberikan satu solusi atau gambaran. Kan terutama untuk kontainer di domestik ini kan persaingannya cukup ketat mereka ini. Nah sehingga tarif juga dumping, akhirnya pasar jadi rusak. Nah ini harusnya yang ideal tuh gimana kalau menurut Bapak? Ideal itu sebetulnya memang yang tadi domestik itu, kontainer itu persaingannya sangat ketat. Sangat ketat karena masing-masing punya pride, ingin mempertahankan market share. Nah, pada saat ekonominya tidak tumbuh seperti 2020 dan sampai sekarang semester 1 mungkin 2021, maka jumlah barang kegiatannya kan juga tidak tumbuh. Kan gitu. Tapi kapal yang diimport kan sama. Kita lihat di throughput di pelabuhan, domestik khususnya misalnya turun. Tapi kapal yang diimport sama. Yang terjadi adalah saling berebut. Kalau saling berebut, maka tadi paling gampang menggunakan pricing strategi, turun rate. Jadi yang diuntungkan, sebetulnya pemilik barang. Tapi cuma kontradiksinya pada saat rate turun sekarang, itu harga barangnya tidak turun. Harga barang tidak turun. NKRI menikmati, enjoy turunnya freight at the expense of pelayaran dalam konteks domestik in container. Itu yang pertama. Yang kedua, sebetulnya kalau pelakunya kontainer terutama nggak banyak, tapi kan semua giant, kayak internasional juga nggak banyak, tidak lebih dari 10. Yang gede cuma 7. Domestik juga sama, nggak lebih dari 10 kontainer ya. Yang gede cuma 4, 5. Itu yang mau market. Dari market tergantung dari pemainnya. Kalau sedikit disiplin, happy dengan share yang dia punya, rate-nya harusnya tidak turun. Paling tidak ada reason untuk rugi. Tapi namanya juga shipping itu adalah sesuatu yang very dynamic, very dinamis Pak. Sehingga berkembang sangat cepat. Nah, sekali lagi saya katakan bahwa kalau pelayaran khususnya perusahaan di Indonesia itu harusnya prospektif. Makanya kalau kita kaitkan dengan pelabuhan, pelabuhannya bangun terus ya. Kalau tidak prospek, how the government would like to spend untuk investasi di pelabuhan. Nah ini Pak, ini kan sekarang ini kalau melihat cerita Bapak bahwa
perdagangan itu sudah mulai tumbuh, sehingga pelayaran juga prospeknya bagus yang internasional. Industrinya bagus, industrinya. Tentunya kan harus diimbangi dengan layanan di pelabuhan. Iya. Nah, Bapak melihat sekarang ini layanan di pelabuhan, khususnya di terminal-terminal peti kemas yang mereka bisa untuk internasional, itu gimana, Pak? Secara general, layanan peti kemas baik internasional maupun domestik, secara general itu sebenarnya cukup baik. Artinya kalau kita lihat paling tidak selama pandemi nggak ada kapal antri untuk nunggu berhenti. Ya, beda artinya dibandingkan dengan pelabuhan besar lain. Ada dua hal itu kenapa. Pertama mungkin produktivitas kita tidak turun karena movement orang itu tidak dibatasi seketat di Singapura atau di tempat lain. Mungkin juga karena kan tenaga kerja yang melakukan kegiatan di pelabuhan itu bukan orang dari luar, tapi pure dari pelabuhan atau dari negara yang bersangkutan, warga negara setempat. Nah, sehingga produktivitinya relatif stabil, layanannya relatif juga cukup baik dari sisi kontainer. Kalau dari sisi bor juga saya lihat nggak ada keluhan kapal nunggu untuk bongkar antri. Ya. Ada 1-2 kasus, tapi umumnya sebagai salah satu pelaku relatif ya dibandingkan dengan kapal-kapal kita yang keluar negeri. Itu di Singapura tuh paling bisa nunggu tuh bisa 5 hari, 4 hari, kadang-kadang seminggu. Jadi cukup bagus ya ke depan, Pak, baik relatif. Bisnis Ya, cuma antisipasi kalau nanti pertumbuhan ekonominya tambah, throughputnya naik, maka itu sebagai tantangan buat operator pelabuhan. Maka mungkin dari situ pemerintah melihat untuk masa depan yang akan datang itu dibangun pelabuhan. Yang kalau sekarang kita lihatnya ada pertanyaan, kenapa yang sekarang aja masih belum bisa dipakai, masih over capacity kok bikin pelabuhan lagi? Mungkin lihatnya kali untuk masa untuk 10-20 tahun yang akan datang barangkali. Ini diperlukan peran pemerintah nggak, Pak, ke depan ini? Sebenarnya peran pemerintah cukup untuk menjaga regulasi kondusif, sisanya tuh biarkan pelaku bisnis. Nah, dalam konteks pelabuhan karena investasinya sangat besar, contoh misalnya kereta timah sangat besar, kalau minta swasta bangun, saya nggak yakin itu kan. Ya, mesti peran pemerintah paling tidak pada pembangunan infrastruktur. Pemerintah swasta terlibat biasanya pada suprastruktur, kan gitu. Kalau infrastruktur nggak akan yang berani, apalagi yang dari greenfield. Nah, di mana-mana juga sama di luar negeri. Harapan Bapak dan untuk sektor ini, Pak, ke depan sehingga biar Indonesia itu menjadi tuan rumah pelayaran nasional di negeri sendiri, apa, Pak? Kalau dalam konteks domestik, sebenarnya Indonesia sudah menjadi tuan rumah pelayaran di Indonesia sendiri. Yang dimaksud tuan rumah kan untuk angkutan dalam negeri udah diatur oleh semua oleh pelaku Indonesia, kecuali untuk sedikit sektor lah yang minimalis seperti yang offshore, kegiatan offshore. Tapi dalam konteks arah pertanyaan Pak, bagaimana Indonesia bisa berpartisipasi aktif, kontribusi untuk angkutan luar negeri, nah itu menjadi tantangan, menjadi berat. Nah, karena industri pelayaran itu walaupun prospektif, walaupun lifetime, tapi kompetisinya sempurna. Nggak ada entry barrier-nya. Bapak punya duit, beli kapal, masuk sudah jalan. Kalaupun nggak punya beli kapal, kalau di luar bisa nyewa juga, asal modal kerjanya. Jadi entry barrier-nya banyak, sehingga tadi persaingannya sempurna, sehingga hanya perusahaan yang matang dalam perencanaan, cost leadership, punya network, itu bisa survive. Bukan hanya survive, terus melejit maju. Dalam konteks domestik, baik kontainer atau misalnya bot, sama Pak. Yang kecil kalau masuk boleh, tapi kan udah ada barrier dari pendanaan. Jadi tergantung segmennya sebenarnya. Angkutan pelayaran
domestik Indonesia tergantung segmennya. Segmen yang paling relatifnya stabil itu angkutan muatan cair, tanker kan itu kan kontrak. Itu stabil Pak. Angkutan berat relatif stabil. Kompetisinya tidak tarik urat. Karena tarik uratnya pada saat tender. Begitu deal, paling tidak kontinu. Dealnya tendernya bisa dalam bentuk charter hire, time charter, bisa juga dalam bentuk COA, angkut barang sekantor. Nah, yang paling vulnerable pelakunya nih, bukan industrinya, itu angkutan kontainer. Itu harus dijaga terus kan. Industrinya bagus, karena tidak pernah turun jumlah muatannya. Tapi pelakunya bisa berdarah-darah. Nah, kalau berdarah-darah bisa tergantung daya tahan. Dan kalau kita lihat para pelakunya makmur semua tuh. Iya kan? Yang kecil yang berkurang. Kalau bapak teliti angkutan kontainer, yang kecil-kecil hilang. Ya, yang gede makin gede. Tumbuh, kapalnya nambah. Kalau kita lihat lagi angkutan muatan curah, juga nambah tuh. Nggak ada yang berkurang. Malah dulu yang tidak masuk ke angkutan curah masuk. Sekarang nambah pemainnya Pak. Yang lama yang kurang lincah hilang atau berkurang. Pak, apakah ini juga terjadi misalnya begini di domestik Singapura? Ya. Apakah juga terjadi perang-perang antar sesama pelaku? Yang kan yang domestik itu di Indonesia mirip kayak Filipina, kayak India, ya sama. Tapi kalau makanya tapi mereka umumnya pelaku itu mempunyai kombinasi. Dia punya portfolio, ada domestik, ada internasional. Tapi kalau pure domestik, ada sebenarnya dilema. Kalau kita minta pemerintah melibatkan untuk mengatur harga, itu kan domainnya domain bisnis B2B. Tapi kalau tidak diatur, juga yang besar makin besar, yang kecil tinggal metrokai. Padahal itu angkutan itu esensi. Jangan sampai nanti suatu saat pelakunya terbatas, kurang dari misalnya 5, kurang dari 10. Kalau itu terjadi menjadi apa tuh kan bisa yang tidak diuntungkan apa user pemakai jasa. Kalau menurut Pak Hari, kira-kira Indonesia bisa kembali berjaya seperti tahun 70-an, 80-an? Makanya tadi kalau kita sebetulnya untuk angkutan domestik, kita sudah menjadi tuan rumah di negara sendiri. Semua pelaku usaha orang Indonesia, perusahaan Indonesia. Dan saya yakin dimiliki oleh orang Indonesia. Nggak ada model belakangnya asing, enggak. Ya. Kalau untuk tidak untuk angkutan domestik ya. Angkutan barang retail domestik. Kalau offshore agak besar, kita tidak tahu siapa di belakang walaupun perusahaan Indonesia. Itu pertama. Nah, jadi kita tuan rumah sendiri. Nah, cukup walaupun dengan undang-undang cipta kerja juga kan diatur. Nah, ada dua hal yang saya mau komentar. Yang kedua, kalau untuk internasional itu keberapa? Saya nggak yakin akan bisa balik tahun 70-an. Ada beda parameter. Dulu tahun 70-an kita jaya karena waktu itu pasarnya belum bersaing secara sempurna. Dulu diatur market share. Contoh ke Jepang, diatur antara muatan Indonesia ke Jepang 40% untuk Indonesia. Untuk pelayaran Indonesia, 40% untuk pelayaran Jepang, 20% independen. Jadi tinggal 40% itu yang diatur sesama pelayaran Indonesia. Maka dulu ada perkumpulan kayak Jasa Gathering, INL, Indonesia National Line. Jadi dulu belum ada antitrust, belum ada undang-undang anti monopoli, monopoli sehingga diatur. Sekarang tidak ada diatur, semua bebas pasar. Nah, kalau pasar bebas ada dua saat yang belum masuk. Pertama, persaingan bebas kita harus punya kemampuan kompetitif dari sisi biaya. Itu yang kita nggak punya Pak. Yang kedua paling nggak ada keperpihakan pemerintah. Yang seperti INSA berulang kali usahakan Pak Irman juga terus mengawal beyond kapotis. Kalau mau maju sudah ambil komoditi andalan batu bara. Persoalannya berarti harus dirubah FOP CNR. Mau nggak? Tidak. Karena itu
harus ada nilai tambah kepada pemerintah, ada nilai tambah kepada anak bangsa. Tapi kan pemilik batu bara lebih nyaman dengan masyarakat, dan pemerintah kayaknya juga lebih pro kepada yang pemilik barang dibandingkan dengan menyamakan supaya ekspornya jalan, dibandingkan dengan bagaimana menghidupkan pelayaran untuk internasional. Sehingga menurut saya, mungkin saya salah dan mudah-mudahan saya salah, kita harapkan saya salah, agak berat. Kalau saya pengen balikkan 70-an berat, hampir tidak. Kalau bilang mustahil juga agak repot, tapi sudahlah, itu mimpi aja. Kalau kita mau masuk seperti tahun 70-an, kita berkecimpung dalam angkutan internasional, terutama angkutan kontainer, angkutan barang, angkutan bot, sepanjang tidak dan difasilitasi. Baik, kalau ini terima kasih sekali Pak Asmari atas diskusi kali ini. Pemirsa Ocean TV, demikian bincang singkat saya dengan Pak Asmari Heri, Direktur Samudra Indonesia Shipping, yang juga aktif dulu di INSA dan sekarang menjadi salah satu ketua di Kadin bidang logistik. Terima kasih, sampai ketemu lagi.